Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah kedua tim berada di posisi masing-masing, maka adu mekanik antara tim Korsel versus tim Jepun akhirnya dimulai. Bagian melawan bajak laut akan diserahkan kepada Pak Harimau. Lalu bagian melawan Tanaka otak otot akan diserahkan kepada pelatih Ma. Untuk menanggapi ajakan pelatih Ma, aura dominasi mulai Tanaka keluarkan. Pelatih Ma mulai menyerang, dan Tanaka juga ikutan nyerang. Dan sepertinya serangan mereka berdua berakhir dengan seimbang. Untuk menentukan siapa yang terkuat, keduanya mulai lagi beradu pukulan. Sementara mereka tengah sibuk adu pukulan, Pak Shinigami tengah sibuk berlarian. Hoshino nyerang di belakang, tapi untungnya Pak Shinigami bisa dengan cepat meresponnya. Hoshino nyerang lagi, tapi serangan itu masih berhasil dihindari. Tak suka terus dikejar, Pak Shinigami akhirnya melawan. Tapi serangan dia berhasil dihindari dengan mudahnya. Di atas Tanaka sudah ada pelatih Ma yang menyerang, tapi serangan tersebut bisa dengan mudah Tanaka hindari. Karena lawannya itu Hunters kelas atas di antara peringkat S, maka Pak Harimau juga akan mengerahkan semua kekuatannya di pertarungan ini. Melihat Pak Harimau telah berubah jadi hewan buas, membuat Kumamoto sedikit tertekan. Pak Harimau mulai nyerang Kumamoto yang sedang berlari, dan cakarnya itu menciptakan ledakan asap di arena. Dalam waktu sesingkat ini, pelatih Ma langsung dibuat tak berdaya oleh Tanaka. Pelatih Ma telah gugur di pertandingan. Dan Pak Shinigami juga sepertinya malah ikut-ikutan. Pak Harimau masih mencoba melawan bajak laut yang terus menghindarinya. Dan saat sibuk ngejar dia, tanpa sadar sudah ada Hunter Hoshino dan Tanaka yang membegal dia. Melawan keduanya secara langsung membuat Pak Harimau keringetan. Melawan Haein yang pola serangannya sangat unik, yakni bertarung seperti penari balet, membuat Tawata jadi bingung dan hanya bisa diam di posisi bertahan. Ketika lagi asik bertahan, tanpa Tawata sadari, dia udah diserang sama Haein. Selesai mengatasi Tawata, Haein langsung bergegas ke arah Pak Harimau. Tapi di tengah perjalanan, dia malah kena begal sama bajak laut. Haein refleks nyerang dia, dan serangan tersebut malah membuat bajak laut jadi murka. Aura dominasi mulai bajak laut keluarkan. Dan bajak laut yang udah murka mulai nyerang Haein secara membabi buta. Meski serangan ini berhasil Haein hindari, tapi dia akan kewalahan jika terus dilanjutkan. Melihat bajak laut sudah hilang akal, Jinwo Aniki terpaksa harus turun tangan. "Siapa kau? Jangan sok keras lah jadi orang," kata bajak laut. "Oh, menarik. Maka akan kuperlihatkan sekeras apa diriku padamu." Wajah Shimizu yang tadinya khawatir seketika jadi kaget pas ngeliat Kumamoto mode ngamuk Jinwo tangani dengan mudahnya. Goto Ryuji makin penasaran kenapa orang beginian malah dikatain tipe mage. "Cah Hunters, anggap saja kita telah kalah. Pak Harimau juga sepertinya telah ditaklukkan. Baiklah, akan kudengarkan saran darimu. Meski aku udah ngeluarin semua kekuatanku, aku masih belum mampu mengimbanginya," kata Pak Harimau. Hanekawa menghampiri Jinwo Aniki, memintanya supaya dia mau berduel dengan Guild Masternya. "Oh, aura dominasinya boleh juga.
Sepertinya dia akan kujadikan bahan uji coba untuk mengukur kemampuanku saat ini. Nani di hadapanku dan dia berani tersenyum. Goto-san, Hunter Sung menerima ajakan Anda dengan syarat Anda harus mengerahkan semua kekuatan Anda. Barulah tantangannya akan dia terima. Oh, menarik. Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Dan akhirnya, raid ke Pulau Jeju yang keempat akan segera dilakukan. Untuk menghadapi variabel yang tidak terduga, negara kita telah mengundang negara Nippon untuk memasuki arena pertempuran. Selesai nonton berita, Johe langsung keluar ruangan. Di luar ruangan, dia menghubungi seseorang. Ingin berdiskusi dengan orang itu mengenai regu pertahanan raid Pulau Jeju. Semua hunters mulai penasaran apa yang akan terjadi di dalam duel mereka. Jika tebakanku benar, Sung Hunters adalah orang yang mengalami perkembangan di pertarungan, kata Pak Harimau. Baiklah, mari kita mulai. Jeder, Goto Ryuji langsung menyerang. Wih, santai dulu dong, kata Jinwo Aniki. Dengan kecepatannya yang bagaikan kilat, ditambah aura dominasinya yang sangat seram, orang mana yang mengatakan dia ini adalah seorang mage? Cakra kuning mulai Goto Ryuji keluarkan di tangannya. Dan setelah itu, dia mulai menyerang Jinwo Aniki tanpa henti. Serangannya emang cepet, tapi yang beginian mah gampang banget Aniki atasi. Apa? Lagi-lagi dia memberikan senyuman merendahkan. Kecepatan serangannya mulai Ryuji tambahkan, dan hasilnya masih dengan mudah Aniki hindari. Melihat Jinwo Aniki hanya menghindar, membuat Goto Ryuji sangat jengkel. Sepertinya aku hanya bisa mengerahkan semua kekuatanku. Goto Ryuji yang udah ngamuk seketika udah ada di depan mata Jinwo Aniki. Dengan kecepatannya, dia memberikan luka sayatan di pipi Jinwo Aniki. Meski kekuatannya udah full power, tapi Jinwo bisa dengan mudah mengatasi serangan dia yang berikutnya. Lengah dikit, pasti mataku bakalan hilang, kata Jinwo. Apa? Bahkan dia bisa menahan serangan terkuatku. Sepertinya kau terlalu meremehkan kekuatanku. Apa yang kau katakan? Jika aku menangkap pergelangan tanganmu, maka duel kita akan berakhir. Keduanya mulai mundur ke belakang, dan keduanya langsung segera mengeluarkan aura dominasinya. Melihat Goto Ryuji dan Jinwo Aniki sama-sama memasuki mode ngamuk, membuat mereka yang menyaksikan ini dibuat tegang sama apa yang akan segera terjadi. Keduanya udah sama-sama mau tempur, taunya malah ada bongkahan es yang menghalangi. Lalu setelahnya, masing-masing perwakilan mulai menghentikan pertarungan mereka karena merasa duel ini udah bukan latihan lagi. Yah, sayang banget cuy. Padahal bagian serunya baru aja mau dimulai loh. Berikutnya, entah sejak kapan 5 bayangan mulai Jinwo susukan kepada kelima hunters ini. Berikutnya, Jinwo mendatangi Presiden Go, mengatakan padanya dia tidak akan ikut serta dalam penyerangan ke Pulau Jeju. Selanjutnya, Goto Ryuji menghubungi seseorang, berkata pada dia terkait Hunter Sung Jinwo yang mampu setara dengan dirinya. Orang ini mencari hunter tersebut, tapi anehnya kabar mengatakan dia tidak akan ikut serta raid ke Pulau Jeju. Goto Ryuji sangat kaget saat tahu kabar itu. Sepertinya Hunter Sung tidak ikutan berpartisipasi. Dia pasti punya alasan tersendiri, tapi ketika yang lain sibuk nyari Jinwo, lah Pak Harimau malah sibuk nyari nama temannya. Dengan 15 hunters di level S yang ikut ke penyerangan, seharusnya pertempuran kali ini kita akan bisa memenangkannya.
Jinwo pulang ke rumah dan masih nggak biasa ketika melihat pemandangan ibunya yang ada di rumah. Setelah 4 tahun lamanya, keluargaku akhirnya telah berkumpul. Untuk menjaga mereka supaya tetap aman, aku memutuskan untuk tidak mengikuti raid ke Pulau Jeju. Kemudian di sebuah tempat nampak terlihat ada sekumpulan semut merah yang memakan klannya sendiri. Sebagai Ratu Semut, tugasnya adalah menjaga pulau ini. Makanya dia harus menciptakan sosok semut yang akan memiliki power yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya sampai tak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkannya. Semut kuat yang Ratu Semut ciptakan sekarang mulai keluar dari telurnya. Seperti kata Ratu Semut, semut ciptaannya kali ini memiliki power yang dahsyat. Dengan aumannya saja, dia sudah memberikan perasaan teror kepada dunia. Para semut mengalami evolusi. Awalnya mereka terlihat seperti ini, tapi sekarang mereka berevolusi menyerupai manusia dan memiliki sayap untuk terbang. Selanjutnya, meski ngomongnya udah pensi, tapi Johe masih menemui Pak Song yang sudah pasti alasannya, apalagi kalau bukan balik lagi jadi hunters penyembuh. Dan akhirnya penyerangan ke Pulau Jeju akan dilakukan esok harinya. Esok harinya di Pulau Jeju sudah ada banyak kapal-kapal yang berbaris di tepi pulau. Bagian belakang Pulau Jeju akan diisi guil kesatria. Lalu bagian tepi dekat area evakuasi akan diisi guil ketenaran. Bagian pamer akan dilakukan oleh orang ini. Haduh, bisa-bisanya loh ngambil traffic di tengah peperangan terjadi. Bagian menjaga keamanan kapal akan diserahkan kepada parti Ki Hun Taicho. Dan terakhir, bagian pertahanan kota yang sepertinya akan diserahkan kepada mereka ini. Berikutnya, para penyerang utama mulai mengadakan rapat singkat. Dan di tengah rapat ini, Pak Harimau sangat kaget pas tahu temannya Byunggu juga ikutan masuk ke regu penyerangan utama. Byunggu, kau tak kusangka kau akan ikut masuk ke regu utama. Tanpa healer sepertiku, kau pasti bakalan cepat nokad. Bukan begitu, Harimau-san? Ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap mempertahankan sinergi kita. Melihat Pak Harimau bahagia, yang lain juga ikutan bahagia. Di wilayah perkotaan yang mati, ada Goto Ryuji yang lagi ekspedisi. Karena di sini tak ada musuh, Ryuji meminta yang lain untuk melaporkan situasi mereka. Bravo sudah berada di posisi dan siap menerima perintah. Charlie sudah berada di posisi dan siap menerima perintah. Delta juga ada di posisi dan siap beraksi kapan saja. Semua pasukan lakukan tugas kalian sesuai perintah Anda. Keempat sinyal mulai muncul di Pulau Jeju. Lalu para pasukan semut juga mulai keluar dari sarang mereka. Semut-semut ini mulai berterbangan ke arah pesawat regu utama. Melihat itu, Pak Merah pun tak tinggal diam. Pak Merah mulai nembakin para semut menggunakan jurus apinya. Saat melihat jumlah mereka masih banyak, Pak Merah kembali membakar mereka menggunakan api membara. Setelah para semut berhasil dibasmi, perjalanan pun kembali jadi lancar. Tanpa terasa, pesawat mereka sudah berada di tengah Pulau Jeju. Karena udah sampai di tujuan, maka sekarang tinggal dimulai saja operasi penyerangan ke sarang semut dan menghabisi Ratu Semutnya. Tim komunikasi mulai mengeluarkan gelombang suara. Tujuannya untuk mengacaukan perhatian para semut. Tim Bravo saat ini tengah menghadapi para semut. Tim Charlie berhasil menebas satu, dan di bagian lainnya juga berhasil mengalahkan beberapa semut.
Lalu untuk tim Delta, mereka malah asik mandangin kepulan asap yang ada di depannya. Untuk semutnya, mereka semua telah dibekuin buat dipajang. Jaring api telah Pak Merah buat di luar ruangan untuk mencegah para semut melarikan diri. Setelah ngebuat jaring, Pak Merah lanjut lagi ngerapal mantra, menembakkan jurus apinya ke semua lubang, tempat di mana para semut keluar. Dan di antara banyaknya lubang, ada satu lubang yang tidak mengeluarkan asap. Artinya, lubang tersebut memiliki kedalaman yang sangat dalam dan sangat cocok untuk persembunyian para semut. Di saat hunters lain pada sibuk perang di Pulau Jeju, lah Jinho Adiki malah sibuk berolahraga. Buset, berasa nggak ada beban bet gitu hidupnya. Dengan cepat, setelah mereka sampai di markas utama pasukan semut, semut ini langsung segera mereka habisi. Lalu, di ruangan selanjutnya, regu utama mulai nemuin tempat penyimpanan telur. Dan di antara banyaknya telur ini, telur yang paling menarik perhatian mereka adalah telur besar di atasnya. Melawan banyak semut, membuat Tanaka mengalami luka serius. Dia meminta Shimizu untuk segera menyembuhkannya, tapi tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, membuat kedua orang yang menyaksikan merasa ngeri. Dan terakhir, munculnya entitas yang sangat mengerikan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!